Year semuanya. Happy New Year. Oke. Berapa banyak yang excited untuk tahun ini? Boleh lambaikan tangannya. Oke, beberapa kayak biasa-biasa aja ya. Saya berdoa Anda semua selesai ibadah hari ini excited untuk melewati tahun ini. Because sebenarnya saya sudah sangat-sangat semangat tentang tahun ini dari tahun lalu. I believe this is an amazing year. Saya percaya tahun ini adalah tahun yang ajaib. Saya percaya tahun ini ada banyak hal yang Tuhan akan mulai tumbuhkan dalam hidup setiap kita. Dan saya percaya ini saatnya kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki tahun 2019. Saudara, sebenarnya saya sudah mempersiapkan seri khotbah untuk Januari Februari mengenai prinsip-prinsip kehidupan kekristenan, prinsip-prinsip kerajaan Allah yang Tuhan sudah bukakan kepada saya menjelang akhir tahun kemarin untuk disampaikan di awal tahun ini. Jadi saya berdoa Anda Januari Februari jangan skip, jangan sampai kelewatan, karena saudara saya berdoa Anda selama Januari Februari belajar mengenai prinsip kerajaan Allah, sehingga apapun yang kamu kerjakan berhasil sesuai dengan firman Tuhan, karena Tuhan rindu supaya setiap kita jadi kepala dan bukan jadi ekor. Artinya apa? Ada prinsip-prinsip kerajaan Allah yang Anda dan saya perlu terapkan dalam kehidupan kita untuk menjadi kepala. Amin, saudara. Saya percaya, saya berdoa supaya 2 bulan ke depan akan sangat memberkati Anda. Sebenarnya saya hari ini mau mulai dari hari ini, tapi ketika saya kemarin di rumah sakit, sempat DBD sebentar aja. Masih agak lemes-lemes. Tuhan bicara sesuatu kepada saya ketika saya berdoa untuk menyampaikan satu pesan profetik. Diselipin, kata Tuhan. Jadi hari ini saya nggak akan mulai khotbah tentang prinsip kerajaan Allah. Itu akan saya mulai minggu depan. Hari ini khusus saya akan bicara pesan profetik yang Tuhan sudah berikan kepada saya untuk tahun 2019. Pesan profetiknya dimulai ketika saya sedang merenungkan satu perikop, satu cerita firman Tuhan. Karena kemarin pas DBD saya teler banget, saudara, teler banget sampai mata aja kayaknya susah banget. Orang pada jenguk-jenguk, mata saya pada ini. Udah cuman senyum-senyum lemes, saudara. Udah gak ada kekuatan untuk baca aja, udah gak bisa. Jadi saya ambil satu perikop firman Tuhan dan saya renungkan sepanjang saya tidur. Ketika saya sedang merenungkan satu hal yang tiba-tiba bicara kuat sekali. Sampai saya tahu ini tahun apa gitu, istilah kurang lebih. Bukan, saya gak ngomong tahun anjing, tahun ini gak, saudara, beda-beda. Tapi hari ini ada sesuatu, saudara, kalau ingat tahun lalu Tuhan sudah berikan. Di awal tahun lalu Tuhan berkata, Tuhan kasih kita firman Tuhan di Ibrani tentang Tuhan akan menggoncangkan segala sesuatunya supaya apa yang tinggal adalah apa yang tetap gitu, kurang lebih seperti itu. Tahun lalu kita semua mengalami goncangan yang pemurnian lah kita sebut, sesuatu yang dirontokkan Tuhan, kepercayaan yang salah, paradigma yang salah, ya belief yang salah. Seperti tadi misalnya kita doa mesti begini, mesti begitu. Itu paradigma yang Tuhan bongkar di tahun lalu. Dan Tuhan ganti dengan kebenaran kerajaan Allah yang sebenarnya sangat sederhana. Kebenaran kerajaan Allah adalah sesuatu yang sederhana, saudara. Realita kerajaan Allah adalah sesuatu yang sangat simple. Bahkan anak kecil pun bisa ngerti. Karena kerajaan Allah bukan hanya untuk orang dewasa. Kerajaan Allah bahkan firman Tuhan berkata kamu harus seperti anak kecil. Artinya apa? Kerajaan Allah bukan sesuatu yang ribet sampai anak kecil nggak bisa ikut ke gerakan Allah. Kegerakan Allah adalah sesuatu yang sederhana, yang sifatnya sesuatu yang simple, bahkan anak kecil pun bisa ngerti. Tapi mereka yang merasa tahu dan mereka yang merasa terpelajar malah nggak ngerti-ngerti. Makanya Tuhan selalu berbicara dengan perumpamaan. Supaya apa? Menyembunyikan kepada mereka yang merasa dirinya berhikmat, tetapi justru mewahyukan kepada mereka yang merasa dirinya nggak tahu apa-apa. Jadi saya berdoa Anda tetap ada dalam posisi di mana Tuhan, aku mau tetap belajar. Amin. Saudara, satu perikop firman Tuhan hari ini saya akan baca dari 1 Samuel. Kita baca dari ayat 4 sampai kepada ayat yang ke-20. Agak panjang, nggak apa-apa ya saudara? Sudah dapat? Katakan amin. 1 Samuel ayat 4 sampai 20. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Oke, saudara tahu lah ya ceritanya ya. Ini agak panjang, tapi saya akan lompat-lompat sedikit ya saudara. Meskipun Elkana mengasihi Hana ayat 5, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ya, lompat ke ayat 7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina, istri keduanya, menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan.
Ayat 8, lalu Elkana suaminya berkata, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu bersedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Ayat 9, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli lagi duduk di kursi dekat yang pintu bait suci. Ayat 10, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Lompat ke ayat 12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata dalam hatinya hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tapi suaranya nggak kedengaran, maka Eli menyangka Hana mabuk. Lalu ayat 14, kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Ayo lepaskan dirimu daripada mabukmu. Ayat 15, tetapi Hana menjawab, bukan Tuhan, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Ayat 16, janganlah aku berbicara atau berdoa demikian lama. Ayat 17, jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Ayat 18, sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. 19-20 baca, 1, 2, 3. Tuhan ingat padanya. 20. Lalu 1 tahun kemudian melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Singkat cerita, fast forward, itu Samuel diberikan kembali kepada Tuhan. Sebagai gantinya, di pasal 2 ayat 2, pasal 2 ayat 21, saudara baca. Cerita endingnya gimana? Cerita dari Hana. Setelah dari sini, soalnya Hana udah gak kedengeran lagi. Kita gak tahu hidupnya seperti apa. Ini ayat terakhir tentang Hana. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Lalu cerita mengenai Hana selesai. Ya, setelah itu kita nggak tahu lagi cerita Hana gimana. Yang kita tahu Tuhan akhirnya nggak berhutang. Ya, Tuhan memberikan kepada Hana 5 anak. Padahal Hana cuma minta 1. Nah, saudara yang digaris bawahi, saudara baca pasal 1 ayat 19. Ya, ayat 19. Keesokan harinya ketika udah berdoa nih, kejadian di mana Hana berdoa di hadapan Tuhan, ya, dan disangka orang mabuk, ya. Setelah itu pagi-paginya mereka pulang menyembah Tuhan di hadapan Tuhan, pulang ke rumahnya di Rama, lalu Elkana bersetubuh dengan Hana, lalu Tuhan ingat kepadanya. Saudara, ketika saya sedang membaca, sebenarnya bukan membaca, sedang merenungkan aja ayat-ayat ini, tiba-tiba satu kata lompat, Tuhan ingat kepadanya. I wanna say, aku mau bilang begini saudara, tahun 2019 untuk AWC Jakarta is the year when God remembers you. Tuhan ingat kembali perjanjiannya yang sudah diberikan kepada kamu. Tuhan ingat kembali perjanjiannya apa yang sudah diberikan kepadamu tentang kesehatanmu, keluargamu, ekonomimu. Tuhan ingat kembali. This is the year when God will start to remember you. Bukan artinya Tuhan lupa sama kamu. Saudara, Tuhan nggak punya lupa ingatan. Nggak kayak saya. Nggak kayak Anda lagi, kayak saya, saudara. Pelupa. Tuhan bukan pelupa, tapi ini tahun signifikan di mana Tuhan akan kembali mengingat. He remembers. Katakan kanan kiri, He remembers you. Ini kata nggak tahu kenapa tiba-tiba lompat kuat sekali di hati saya. Sampai ketika saya pulang ke rumah, saya merenungkan lagi. Sebenarnya kemarin pas menara doa kan harusnya kita doa pergantian tahun. Saya juga sebenarnya pengen ada, tapi nggak mampu. Jadi saya berdoa di rumah sakit ketiduran. Pokoknya tidur. Dan setelah saya bisa keluar dari rumah sakit, saya mulai merenungkan tentang firman Tuhan yang kayaknya Tuhan bicara. Soalnya saudara kalau DBD itu bangun tidur. Jadi kayak setengah tidur, setengah enggak. Jadi kayak samar-samar kok berasa kayak ada yang ngomong tentang ini. Tuhan ingat. Lalu saya ambil waktu sampai saya pulang ke rumah untuk berdoa kembali, mengkaji ulang. Ketika saya mulai mengkaji ulang, Tuhan tiba-tiba kembali highlight perkataan ini. Tuhan ingat kepadanya. Tuhan, He remembers you. God remembers you. Dan saya suka banget terjemahan message yang dikatakan begini, saudara. Bukan cuma remembers you, tapi saya bacain sebentar. 1 Samuel 1. Message ada, oke. Ya. And God began making the necessary arrangement in response to what she had asked. Ini signifikannya tahun ini adalah tahun di mana Tuhan mulai bergerak membuat sebuah
arrangement tuh sebuah gimana ya? Sebuah persiapan. Tuhan tahun ini mulai bergerak membuat persiapan-persiapan yang diperlukan untuk meresponi apa yang kamu mau. Apa yang kamu minta, bukan kamu mau. Saudara, ini tahun dimana Tuhan mulai bergerak dan mulai mempersiapkan apa yang diperlukan supaya Dia bisa meresponi apa yang kamu minta kepada Tuhan. Oke saudara, ini tahun yang menurut saya ajaib banget. Nggak tahu kenapa, ini ayat yang aneh untuk saya terima di awal tahun. Saudara, saya juga pengennya dapetnya dari kitab Yesaya, kan keren kan. Wah gitu kan, kayak kitab-kitab Nabi itu keren. Saya lagi suka banget baca kitab Yesaya. Saya pengen tuh dapat sesuatu yang kitab Yesaya menurut saya bukan kitab malapetaka, tapi kitab yang kaya banget dengan kemurahan Tuhan, saudara. Ya, tapi di sini saudara, saya dapatnya cuma ayat ini. Tuhan ingat dan Tuhan mulai bergerak mempersiapkan persiapan-persiapan yang diperlukan untuk Dia bisa meresponi apa yang kamu minta. Ini menurut saya adalah sesuatu yang sangat ajaib. Berapa yang berasa ini ajaib banget? Oke, tapi saudara, sebelum kita masuk ke ayat 20 ini, ayat 19 ini, kita balik saudara pelan-pelan tentang ada rahasia yang sebenarnya tersembunyi di dalam perikop yang kita baca ini. Ya, saudara, baca ayat kelima. Ini ceritanya gini, Elkana, saudara. Elkana ini adalah seseorang yang cukup berduit, adalah seseorang yang cukup berada. Karena di zaman dulu kalau punya 2 istri, itu sebenarnya melambangkan bahwa I'm a wealthy man. Ya, kalau zaman sekarang bukan, saudara, jangan coba-coba. Ya, orang bilang banyak istri, satu istri aja udah bahagia, apalagi 2, saudara, itu salah, saudara. Ya, saya berdoa Anda bisa ngerti ini zaman dulu, saudara. Zaman dulu, simbol dari laki-laki yang kaya adalah ketika dia bisa mencukupi 2 perempuan dan seluruh anak-anaknya. Itu as a symbol of wealth, gitu ya. Jadi Elkana ini punya 2 istri sebagai lambang bahwa dia ini sebenarnya wealthy, dia kaya, saudara. Ya, nah, saudara, meskipun ia mengasihi ayat 5 ya, meskipun Elkana mengasihi Ana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Siapa yang menutup kandungannya, saudara? Tuhan. Saudara, jangan bilang, Tuhan kan baik, masa Dia menutup kandungan orang? But I want to tell you one thing, saudara. Anda mesti ngerti the bigger picture. Anda mesti bisa melihat perspektif yang lebih besar. Memang betul, fakta, saya nggak akan bohong. Itu bukan Tuhan, itu iblis. Enggak, betul Tuhan yang menutup kandungan Hana. Tapi dengan tujuan tertentu. Saudara, ada beberapa hal yang mungkin tahun ini kita akan alami. Ada beberapa jalan yang Tuhan tutup. Sebenarnya tujuannya bukan untuk menghancurkan kamu. Never to destroy you. He's a good father. Kamu bisa pegang itu. Apapun yang terjadi dalam hidupmu mungkin berantakan. Mungkin kayaknya messy. Mungkin kayaknya belecetan kemana-mana. Tapi saya berdoa Anda bisa nangkep satu hati Tuhan. Tujuan untuk apapun yang terjadi dalam hidupmu tidak pernah untuk menghancurkan kamu. Tapi sebenarnya Dia mau kasih sesuatu yang lebih dari yang kamu pernah minta. Hana cuma minta 1, Tuhan kasih berapa? 5. 5 itu angka anugerah. It's a symbol of grace. Saya cuma minta 1, Tuhan bilang no. Sebenarnya dari awal Tuhan sudah punya hati untuk memberikan Hana 5 anak. God itu seorang master planner. Dia punya rencana yang sudah dirancang jauh sebelum dunia diciptakan tentang kamu. Firman Tuhan di Yeremia kan berkata begitu, betul nggak? Sebelum dunia dijadikan, aku ini tahu rancanganku yang ada mengenai kamu. Untuk kamu. Semua rancangannya baik and super. Karena Tuhan itu is a God of more than enough. He is a God of more. Artinya apa? Dia ini seseorang yang suka memberi lebih banyak dari yang kamu minta. Efesus berkata, bagi Dia yang bisa memberikan kepada kamu lebih dari yang kamu doakan. Karena itu kesukaan hati papamu di surga. To give you more than you can. Memberikan kepada kamu lebih dari yang kamu bisa terima. Nah, cuman masalahnya, untuk kamu bisa terima lebih banyak, kapasitasmu perlu diperluas. Karena kalau enggak, dikasih berceceran kemana-mana, kamu nggak bisa menikmati. Bahkan ada juga Anda tahu bahwa berkat nggak selalu bikin orang jadi hidup. Berkat ada juga yang mencelakakan. Keuangan orang kaya malah jadi tesnya di situ, betul nggak, saudara? Ada banyak hal yang sebenarnya membawa malapetaka. Karena itu Tuhan memastikan sebelum aku ini kerinduan hati papamu di surga adalah memberikan kamu lebih banyak dari yang kamu pernah impikan.
Karena firman Tuhan lebih, betul nggak? Segala yang apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, itu yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi untuk kalian yang mengasihi Tuhan, saudara, saya percaya Anda semua mengasihi Tuhan. Kalau ditanya mengasihi Tuhan semuanya. Dan saya percaya bagi kita yang mengasihi Tuhan, Tuhan sedang mempersiapkan banyak banget. Aduh kayaknya Tuhan, aduh tahun ini gue mau ngasih dia ini, aduh nggak sabar. Tapi untuk kamu bisa terima yang dia mau kasih, dia perlu persiapkan wadahnya. Dia perlu persiapkan cawannya. Tuhan, dia senang banget pengen bagi Hana 5 anak. Karena aku tahu kapasitas satu perempuan ini bisa mendidik 5 anak yang luar biasa. Dia sudah punya rencana di hati Tuhan. Tapi Tuhan mesti membuat Hana keluar dari zona nyamannya supaya dia ada dalam posisi di mana dia mau minta lebih. Karena untuk sesuatu yang besar butuh kerinduan yang besar. Untuk sesuatu yang besar butuh hasrat dan gairah yang besar. Tuhan gak mungkin kasih sesuatu yang pada ujungnya kamu terima. Oh iya, thank you ya. Tuhan kalau ngasih sesuatu, pengennya itu sesuatu yang saking besarnya. Ketika kamu terima, kamu cuma bisa nangis. Aduh Tuhan, makasih banget. Karena yang dia kasih bukan cuma 5.000, 2.000. Sesuatu yang jumlahnya sangat besar. Sesuatu yang more than you could ever dream of. Karena itu Tuhan stretch your desire. Tuhan provoke. Saudara tahu provoke gak? Provoke itu kayak memprovokasi. Supaya sesuatu di dalam diri kita mulai goyang. Sesuatu di dalam diri kita mulai teriak for something else. Karena itu Tuhan sengaja menutup kandungannya. Supaya Hana cukup lapar untuk minta sesuatu dari Tuhan. Supaya Hana ada dalam posisi di mana she desire for more. Setahun ini saya percaya Anda akan ada dalam sebuah posisi di mana sepertinya Tuhan menutup sesuatu, tapi sebenarnya dia bukan menutup sesuatu. Tapi dia sedang membuatmu, menggesermu, memprovokasimu supaya kamu ada dalam posisi where you want more from God. Lebih dari Tuhan. Katakan, want more from God. Minta lebih dari Tuhan, minta yang lebih dari Tuhan, minta yang lebih dari Tuhan. Ya. Saudara, dalam bahasa message-nya, ayat 5 ini, saudara, dikatakan begini, message-nya, bahasa message. Ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita nggak jelas, Elkana ini memperlakukan Hana kayak apa, tapi dalam bahasa Inggrisnya jelas. Elkana ini selalu memberikan special generous kepada Hana. Artinya Elkana ini saking cintanya sama Hana, betul ya, love her so much. Jadi, dari sekilas, saudara, Elkana ini seorang pria yang didam-idamkan, kaya dan sangat mencintai istrinya. Dia sangat mencintai Hana, especially karena Hana belum punya anak. Saudara, menurut saya ini dari sekilas kulit, dari kalau Anda lihat dari kulit luar sekilas kehidupan Hana sih oke-oke aja, bener nggak saudara? Nggak punya anak kan nggak masalah, bisa adopt kan, gitu istilahnya gitu kan? Nggak punya anak sebenarnya nggak masalah. Buat Hana juga dia happy, kaya. Betul nggak? Terus suaminya paling sayang sama dia. Walaupun ada istri kedua, tapi dia yang paling disayang. Firman Tuhan berkata begitu kan? Jadi sebenarnya hidup dia oke kok. Hidup dia sebenarnya mantap gitu loh. Nggak ada yang salah dengan apa yang dia miliki saat itu. Tapi Tuhan punya rencana lain terhadap hidup Hana. Tuhan rindu untuk memberkati Hana. Padahal dia sebenarnya sudah cukup oke. Tapi Tuhan bilang, I have something more for you, my daughter. Aku punya sesuatu yang lebih besar buat kamu. Aku gak sabar. Tapi aku perlu buat sebuah situasi di mana kamu terprovokasi. You are provoked sampai kamu rindu. Sampai kamu menaikkan doa-doa desperate prayers. Sampai kamu meneriakan sebuah doa yang berbeda. Karena Tuhan perlu kadar haus dan laparmu sampai inline pada apa yang Tuhan mau kasih ke kamu. Saudara, ada dua hal, ini sebenarnya prophetic warning, saudara. Ada dua hal yang Tuhan bicara di kamar peristirahatan, di kamar saya. Saudara, ada dua hal yang Tuhan warning tentang tahun 2019. Ya, yang pertama, saudara, saya nggak bicara soal bencana, saya nggak bicara karena semua itu, saudara, itu adalah bagian dari kehidupan di bumi. Saudara, saya nggak mau bicara soal itu, tapi saya mau bicara soal dealing Tuhan pribadi demi pribadi. Saudara, dua hal yang Anda perlu perhatikan dan warning, take hit banget. Tuhan cuma ngomong dua hal.
di tahun ini, take especially care pada dua hal. Bitterness, ya, hati yang pahit, sama jealousy. Hati yang iri. Dua hal ini nggak tahu kenapa tiba-tiba muncul di hati saya, saudara. Muncul di hati saya, Tuhan bilang, nah tahun ini, saudara, Hana sebenarnya oke-oke aja hidupnya. Tapi ketika mulai masuk Penina mulai punya anak banyak. Ya, mungkin mulai iri. Dan iri itu mulai tumbuh jadi hati yang pahit, saudara. Bitterness and jealousy. So ada dua hal, menurut saya gini, saudara. Saya bahas satu-satu. Ada dua hal yang Tuhan warning untuk tahun ini. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, terutama terhadap dua areal ini, bitterness sama jealousy. Karena gini, saudara. Saya percaya nothing destroys a life better than a bitterness. Nggak ada sesuatu yang menghancurkan kehidupan seseorang lebih hebat daripada kepahitan. Hati yang pahit, saudara. Maksudnya gimana? Karena hati yang pahit, orang yang memiliki virus hati yang pahit nggak akan pernah berasa dirinya pahit hatinya. Karena hati yang pahit, ada firman Tuhan, mungkin minggu-minggu ini saya bukain. Dari kemarin saya dengar dari Bill bahas tentang begini. Bagi orang dunia, hati yang pahit, firman Tuhan tuh ada tulisannya begini. Itu seperti worldly wisdom. Hikmat dunia. Karena hati yang pahit akan membuatmu merasa dirimu benar. Dan menjustifikasi, membenarkan posisi hatimu. Saya boleh marah karena begini. Karena dia begini, karena dia begitu. Jadi ada sesuatu yang membuat kamu tidak bisa mengerti bahwa kondisi hatimu cemar. Bitterness. Saudara, kemarin saya sempat baca buku, ada 3 hal yang mempercepat pergerakan demonik dalam hidup seseorang. Ya, ini sekedar info. Saya juga belum baca benar-benar habis, tapi ada 3 pergerakan. Ada 3 hal yang mempercepat pergerakan iblis, demonic activities dalam hidup seseorang. Yang pertama, sexual perversion. Sesuatu dosa seksual yang dilakukan terus-menerus, itu mempercepat pergerakan iblis dalam hidup seseorang. Yang kedua, saya lupa yang kedua apa. Yang ketiga, bitterness. Hati yang pahit. Yang kedua itu witchcraft. Witchcraft tuh seni-seni perdukunan, sihir. Dan pada intinya gini, saudara, apa yang dosa jasmani selalu berujung kepada dosa spiritual. Sexual perversion mungkin dimulai dari dosa jasmani, dosa tubuh. Tapi selalu kalau di firman Tuhan, selalu setelah dosa jasmani diikuti dengan dosa rohani. Karena selalu menyingkirnya ke sana, saudara. Witchcraft juga, sihir, itu prakteknya dimulai dari rumah, dari sederhana, dari mencoba mengendalikan anak-anakmu. Itu saya baca di bukunya. Jadi itu sebenarnya witchcraft pada akarnya adalah mencoba mengendalikan dan memanipulasi seseorang. Nah, masalahnya orang yang punya hati untuk memanipulasi orang gak pernah merasa dirinya memanipulasi orang. Tapi yang berasa semua orang di bawahnya merasa diatur terus, dimanipulasi terus. Saudara, itu adalah benih-benih witchcraft. Tapi bukan ini yang saya mau bahas. Hari ini saya mau bahas khususnya tentang bitterness. Yang ketiga, hati yang pahit. Karena orang yang punya hati yang pahit, saudara, gak akan pernah berasa dirinya pahit. Dan ini perlu hati-hati, saudara. Kalau saya catat begini, hati yang pahit adalah roh pembunuhan dalam bentuk bayi. Saudara ngerti nggak? Hati yang pahit itu tuh roh pembunuhan. Tahu saudara roh pembunuhan ya? Tapi dalam bentuk bayi. Kalau udah gede, bener-bener jadi roh pembunuhan. Akar dari kenapa orang mulai membunuh, kenapa sih? Pahit. Betul nggak, saudara? Itu sebenarnya orang bilang, aku kepahitan sama dia. Saudara, itu kamu sedang menyimpan roh murder, pembunuh. Dalam bentuk bayi. Kamu kasih makan terus. Saudara tahu namanya kasih makan hati yang pahit itu gimana? Terus masukin yang jelek tentang dia. Terus pasang negative thinking sama dia. Terus saja dipermainan, dikorek-korek. Masalah orang yang hatinya pahit, saudara, paling senang ngebahas orang yang dia benci. Betul nggak? Senang banget ngebahas. Terus itu dikorek-korek, disayang-sayang. Makin lama makin gede. Itu jadi roh pembunuh, saudara. Murder in diapers. Ya. Murder in diapers, kata Bill. Tulisannya begitu. Nah, yang kedua, bitterness itu seperti meminum racun. Ya, hati yang pahit itu seperti Anda meminum racun, tapi berharap orang yang Anda benci yang mati. Ngerti nggak? Jadi Anda minum baygon, gue kesel banget. Misalnya saya kesel sama kotak tisu. Ini kotak tisu, saya minum racun, sembari berharap kotak tisunya yang mati. Saudara, kalau Anda minum racun, yang mati siapa? Saudara mesti ngerti, hati yang pahit nggak pernah mencelakakan orang yang kamu benci.
selalu mencelakakan diri kita sendiri. Seperti meminum racun, tapi berharap mati. Lu mati sebentar lagi nih, gue minumin terus racun. Hati yang pahit, saudara. Lucu ya? Tapi tambah sadar kalau Anda lihat orang-orang yang kepahitan, itu kayak gitu loh. Kelihatannya lucu, susah banget. Ya. Dan hati yang pahit selalu mencemari semua orang yang ada dekat dia. Kalau saya nggak suka, saya pahit misalnya sama si A, saya akan membuat orang-orang yang dalam pengaruh saya sama-sama benci si A. Karena kenapa? Terus saya omongin, saya mempengaruhi, memanipulasi, bermain cantik di belakangnya. Dengan tujuan apa? Memberitahukan tentang pahitnya saya kepada dia. Saudara, Anda masih hati-hati di tahun ini tentang hati yang pahit. Ya, karena Yesus pernah memberikan sebuah statement kayak gini. Kamu diampuni berdasarkan seberapa banyak pengampunan yang kamu lepaskan. Masih ingat gak? Yesus sendiri ngomong loh, kadar seberapa banyak dosamu diampuni, seberapa banyak kamu berani lepaskan. Kata begitu. Betul gak, saudara? Yesus sendiri memberi standar loh. Ini bukan saya, saudara. Yesus sendiri ngomong, kalau kamu gak bisa memberikan pengampunan kepada orang, kamu juga gak dapat pengampunan yang kamu harus terima. Betul gak, saudara? So, seberapa besar pengampunan yang kamu terima, kata Yesus ya, in one way or another, bergantung sama seberapa banyak pengampunan yang bisa kamu lepaskan dalam hidup kamu. Betul gak, saudara? Kadang-kadang sebenarnya simpelnya gini, saudara. Kenapa sih hati yang pahit ini adalah sesuatu yang kadang-kadang, saudara, bisa, Anda pernah gak sih ketemu orang pahit? Saking pahitnya, sampai kalau Anda ketemu, udah bertahun-tahun dia pelihara roh kepahitan itu. Ngeri loh, saudara. Menurut saya orang-orang yang paling mengerikan adalah orang-orang yang tidak bisa mengampuni. Pahit sekali hatinya. Betul gak, saudara? Setuju juga? Siapa pernah ketemu orang-orang yang kayak gitu? Ya, forgiveness, melepaskan pengampunan. Ujungnya gini, kenapa sih orang tuh menyimpan hati yang pahit? Menurut saya gini, karena orang itu nggak sadar bahwa dirinya sebenarnya juga nggak layak terima pengampunan. Kalau kita semua sadar sebenarnya kita semua nggak ada yang layak jadi orang Kristen, saudara, maka Anda pun sadar, kalau saya diampuni sama Tuhan, saya juga mesti melepaskan pengampunan. Saudara, melepaskan pengampunan sama mempercayai orang itu kembali itu dua hal yang berbeda. Forgiving doesn't mean I trust you again. Kalau Anda misalnya mengkhianati saya ampuni, tapi belum tentu saya harus percaya kamu lagi. Why? Because trust is earned, forgiveness is not earned. Forgiveness, pengampunan diberi cuma-cuma. Saudara, pengampunan, nggak ada manusia yang bisa earn, mendapatkan pengampunan melalui kerja keras, nggak ada. Tapi trust, kepercayaan itu dibangun, it's earned. Kalau kamu menunjukkan buah-buah pertobatan, makanya Yohanes Pembaptis kan pernah ngomong, tunjukkan buah pertobatanmu. Aku sudah bertobat, mana buahnya? Harus ada buah dari apa yang kita yakini secara alam roh. Kamu bilang, aku sudah dipenuhi kasih Bapa, mana buahnya? Karena dunia nggak mau tahu apa yang kamu alami dalam penglihatanmu, saudara. Dunia nggak mau tahu. Lu dapat nubuatan apa dari hamba Tuhan itu sebodoh buat dunia. Yang dunia mau lihat apa? Mana buahnya? Katanya lu lihat Tuhan setiap hari. Mana buahnya? Dunia menanti buah dari hasil hubungan kita dengan Tuhan. Apa yang kamu percayai dalam alam roh harus mengeluarkan buah dalam jasmani. Kalau enggak, itu cuman konsep. Dan konsep adalah agama yang tidak memiliki kuasa. Anda tidak akan pernah bisa membuat sebuah pengaruh kalau apa yang kamu percayai cuman jadi konsep tapi tidak menghasilkan buah. Buah. Pernah cerita, saya pernah baca buku. Suatu hari si Bill, ini karena memang saya banyak banget baca bukunya Bill. Suatu hari si Bill konselingin, Bill Johnson ya, mengkonselingin satu pasang. Terus suaminya dulu pernah selingkuh, ya, pernah melakukan sesuatu yang fatal. Dan sudah pemberesan, sudah diampuni, tapi hati istrinya pahit sekali. Masih pahit sampai 10 tahun kemudian dalam pernikahan, masih pahit. Padahal sudah lewat 10 tahun yang lalu, masih pahit. Suatu hari pas lagi ngobrol-ngobrol, istrinya ngomong, masih ganjel saya, hati saya masih suka pahit ketika saya mengingat itu. Terus si Bill ngomong, dia tanya sama suaminya, kamu sudah bertobat belum? Sudah. Buah pertobatanmu mana? Terus dia pikir-pikir,
Coba sekarang kamu coba pikirin dulu, ada nggak buah-buah pertobatan yang keluar dari hasil pertobatanmu 10 tahun yang lalu? Kalau memang kamu bertobat, pasti kamu mengeluarkan buah. Terus dia mikir-mikir, setelah beberapa menit kemudian, dia tulis. Setelah itu, dia ngomong, gimana? Ada nggak buahnya? Ada. Apa? Dia mulai sebutin satu-satu. Saya begini, saya udah nggak begini lagi, begini. 10 tahun. Terus ketika mulai dibacain, istrinya mulai nangis. Kenapa? Istrinya sadar. Selama ini saya tidak bisa melihat buah pertobatan dalam dirinya karena saya yang tidak bisa mengampuni. Itu bitterness. Padahal dia sudah kerja keras untuk mendapatkan kepercayaannya kembali. Tapi tetap keputusan forgiving-nya masih belum bisa dilepaskan. Akibatnya apa? Dia mulai menangis. Unforgiving spirit, roh yang tidak bisa mengampuni, membuat kamu tidak bisa melihat buah pertobatan dalam hidup seseorang. Jadi ketika saya mendengar, saya baca cerita itu, saya benar-benar berasa kayak ini tahun ini, saudara, awasi hatimu dari roh-roh pahit. Karena hati yang pahit akan membuatmu merasa nggak akan pernah bisa melihat pertobatan dalam diri seseorang. Selalu Anda jadi orang yang merasa tahu motivasi di dalam hati seseorang. Saudara mesti hati-hati, itu roh manipulasi. Anda tidak dipanggil untuk memprediksi hati seseorang itu kayak apa. Saudara, itu bahaya. Firman Tuhan berkata, kamu sendiri nggak tahu hati kamu, pengen sok tahu hati orang lain. Saudara, itu bukan bagian kita untuk tahu hati dia bagaimana, itu urusan dia sama Tuhan. Bagianmu apa? Mengasihi kok. Hati-hati saudara, karena hati yang pahit akan membuatmu merasa dirimu punya hak untuk menilai hati seseorang. Saudara nggak peduli setinggi apapun, Anda tidak dipanggil untuk menilai hati seseorang, karena hati adalah milik Tuhan. Dan hanya Tuhan, karena Tuhan yang tahu cerita hidup orang itu. Kenapa dia mengambil keputusan seperti itu? Kenapa dia begini? Kenapa dia melakukan ini? Kenapa melakukan itu? Hanya Tuhan yang tahu selak beluk cerita di balik apa yang dia kerjakan. Kamu hanya menilai dari sisi luar dan merasa kamu sudah tahu hatinya. Bahaya, saudara. Itu adalah benih-benih dari hati yang pahit. Karena hati yang pahit akan membuatmu merasa Anda punya hikmat. Tapi firman Tuhan berkata itu hikmat dunia, itu bukan dari kerajaan Allah, itu demonic spirit. Karena kita nih saudara tidak dipanggil untuk merasa tahu hati dia kayak apa. Saya bisa baca pikiran orang, saudara, itu namanya sihir. Tuhan gak pernah baca pikiran orang. Saudara masih ngerti ya? Ini yang Tuhan warning, hati yang pahit. Hati yang pahit. Yang kedua, simple. Iri hati, saudara. Yang pertama hati yang pahit, yang kedua iri hati. Sebelum saya mau buka tentang iri hati, buka sedikit Efesus 4 ayat 26. Ya. Efesus 4 ayat 26. Efesus 4 ayat 26. Oh, sebelum saya masuk tentang iri hati, saya masih mau bahas sedikit tentang kepahitan. Efesus 4 ayat 26. Buka sedikit, saudara. Firman Tuhan baca sama-sama Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi malas, jangan kamu berbuat dosa. Ya. When you angry, sin not. Oke, saudara. Saudara, saya diberkati dengan satu buku dari Mike Bickle. Dia nulis gini, kemarahan Tuhan, murka Tuhan. Saudara, sekarang kan orang Kristen paling suka bicara tentang murka Tuhan. Tuhan murka. Saudara mesti ngerti, murka Tuhan. Tulis baik-baik, saudara. Dalam hatimu tulis baik-baik. Murka Tuhan selalu diarahkan pada apapun yang menghalangi kasih. Murka Tuhan bukan kepada manusia, saudara. Murka Tuhan selalu diarahkan kepada apapun yang menghalangi kasih, saudara. Karena Tuhan, God is a God of love. Saudara mesti ngerti, apapun, saudara, pelayanan kita apapun, kita pasti tersinggung akan sesuatu. Contohnya. Ini saya coba kasih contoh aja. Kalau kita melayani orang miskin, biasanya orang-orang yang pelayanan orang miskin, gampang tersinggung sama pelayanan orang-orang kaya. Betul nggak? Karena merasa pelayanan orang-orang miskin paling mulia. Pelayanan orang-orang kaya biasanya saya percaya di sini enggak, gitu, beda-beda cerita. Tapi Anda coba bayangkan sedikit, saudara. Nah, orang yang dipanggil untuk pelayanan orang kaya biasanya gampang tersinggung sama pelayanan orang miskin karena merasa mereka nggak pernah bekerja karena malas. Ya, orang yang dipanggil untuk melayani di suku-suku tertentu, contohnya ke Kalimantan, akan gampang tersinggung pada orang-orang hamba Tuhan di kota yang nggak mau pergi ke Kalimantan. Betul nggak? Anda ngerti nggak? Karena setiap pelayanan di dalamnya pasti ada offense yang di dalamnya ada. Karena kita merasa pelayanan kita paling benar dan yang lain salah. Itu udah normal. Dan saudara, saya mau kasih tahu, pertanyaannya bukan kamu di pihak siapa. Pertanyaannya kamu sendiri yang ada di pihak siapa. Kamu jangan tanya Tuhan ada di pihak mana.
Tuhan ada di pihak orang miskin, apa Tuhan ada di pihak orang kaya? Nah, kalau saya jadi Tuhan, saya akan tanya, kamu yang ada di pihak siapa? Karena saya ada di pihak semuanya, kata Tuhan. Karena saya sendiri, tuh iblis nggak masalah kamu mau pelayanan apa. Iblis nggak masalah kamu mau ada di sisi mana. Contoh ini kita lagi semangat politik nih udah makin memanas gitu kan ya. 1 atau 2, Tuhan ada di pihak mana? Kalau kamu pilih nomor 2, pasti kamu merasa Tuhan ada di pihak nomor 2. Tapi kalau kamu yang merasa kamu pihak nomor 1, kamu pasti merasa Tuhan ada di pihak nomor 1, betul nggak? Nah pertanyaan, Tuhan ada di pihak mana? Saudara, Anda mesti tahu, yang pertanyaan bukan Tuhan ada di pihak nomor 1 atau nomor 2. Pertanyaan, kamu tuh di pihak Tuhan atau di pihak manusia? Karena bagi Tuhan, siapa yang jadi pemimpin, Tuhan sudah tetapkan. Tuhan sudah putuskan. Bagian kamu apa? Support supaya apa yang Tuhan putuskan, itu yang jadi. Bagian kamu apa? Men-support pemimpinmu, siapapun yang nanti akan terpilih, itu yang Tuhan sudah tetapkan yang terbaik. Kamu punya hak pilih, betul. Jangan pura-pura golput, saudara. Anda juga perlu memilih. Itu bagianmu. Saya nggak akan mempengaruhi Anda. Tapi Anda mesti ngerti, Tuhan nggak ada di pihak 1 atau 2. Tuhan ada di pihak damai. Tuhan ada di pihak kasih. Dan iblis nggak masalah kamu pihak 1 atau pihak 2. Asal kamu keluar dari karakter Kristus kamu. Terserah. Serius. Ada orang yang di pihak A. Membela habis-habisan pihak A. Sampai dia keluar dari karakter-karakter Kristus yang harusnya dia pegang. Iblis oke, itu dia. Karena iblis nggak pusing kamu mau di pihak mana. Iblis cuma mau kamu keluar dari karakter Kristusmu untuk melindungi apa yang kamu percayai. Serius. Karakter Kristus sampai ketika kita mulai memfitnah yang satu. Kita mulai berbicara yang jelek tentang yang satu. Kita merasa kita harus menentang dia dengan kepercayaan-kepercayaan manipulatif kita. Saudara, iblis di dalam, oke, benar, iya benar tuh. Didukung habis. Karena iblis nggak masalah kamu ada di pihak mana, selama kamu keluar dari karakter Kristusmu untuk melindungi apa yang kamu percaya. Ini tahun ini kuat, saudara. Satu hal yang Tuhan sampaikan. Marah, jangan berbuat dosa. Saya tanya, boleh marah nggak berarti? Serius? Boleh. Saudara, kalau saya berkata Anda nggak boleh marah, saudara, itu bukan Christianity. Itu bukan kekristenan, itu Buddhism. Saudara, kalau Taoisme, kan nggak boleh punya perasaan. Kosongkan pikiran, kosongkan hati. Apapun yang orang lakukan kepada kamu, nge-flow aja. Saudara, Tuhan nggak pernah mengajarkan sebuah kehidupan tanpa perasaan. Perasaan Tuhan yang ciptaan kok. Perasaan marah oke-oke aja, itu Tuhan yang aku yang kasih. Saudara tahu Tuhan juga pernah marah. Saudara, anger, kemarahan, sebenarnya adalah bagian yang Tuhan sebenarnya taruh dalam hidup kamu. Contohnya, kalau kamu mendengar seorang anak kecil diperkosa, harusnya kemarahan keluar di hati kamu. Kalau hatimu sudah nggak marah, ada yang salah sama kamu, saudara. Saudara ngerti ya? Anger, kemarahan itu sah-sah aja. Cuman sekali lagi saya sampaikan, ini dari tahun lalu saya sudah ngomong. Marah boleh-boleh aja, tapi apa yang kamu lakukan kalau kamu marah, itu yang seringkali bawa masalah. Makanya Tuhan bilang apa? Kalau kamu marah jangan sampai dosa. Betul nggak? Marah boleh nggak? Boleh, itu hak kamu. Itu tanda bahwa hatimu hidup. Kalau kamu tidak diperlakukan adil sama seseorang, kamu wajar marah. Tapi kalau kamu keluar dari karakter Kristusmu untuk menentang mereka yang salah sama kamu jelas di pihak iblis, saudara. Saudara ngerti? Kamu jelas masuk, terjebak, kamu marah dan jadi dosa. Nah itu yang jadi masalah. Saudara, kekristenan bukanlah sebuah agama tanpa perasaan. Perasaan itu penting. Manusia bisa beraktivitas dengan sangat baik kalau perasaan-perasaan, keperluan perasaannya dipenuhi. Betul nggak? Kalau mama selalu ngomong, istri itu baru bisa maksimal kalau dapat bensin dari suaminya. Apa? Bukan uang. Cinta. Ini mama yang khotbah. Kalau istri dicintai, maka semuanya akan berjalan dengan sangat baik. Saya percaya itu setuju banget. Kenapa? Karena perasaannya dipenuhi. Maka bensinnya penuh. Ibarat kalau pakai senjata AR, amonya penuh. Ya kalau enggak, kamu punya senjata nggak punya pelor, buat apa? Bener nggak saudara? Penuh, harus penuh perasaan. Makanya Tuhan juga kasih kita, jangan keluar dari komunitas. Betul nggak? Tuhan bilang apa? Biarlah kamu jangan menjauhi diri dari ibadah-ibadah pertemuan. Kenapa? Karena dalam pertemuan itu, kita saling membangun satu sama lain. Karena dalam pertemuan-pertemuan itu, kita saling melatih buah-buah roh kita.
Ya, kamu boleh nggak marah? Boleh. Jangan sampai dosa. Terus Tuhan bilang apa? Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan sampai kamu marah dibawa tidur. Intinya gitu. Kamu kesel boleh, wajar. Jangan dibawa tidur. Kenapa, saudara? Saya mau kasih tahu. Alam mimpi, saudara, itu adalah alam bawah sadar kita. Itu adalah, menurut saya, itu adalah momen yang terbaik yang bisa kamu berikan kepada Tuhan. Sorry, ini teologi saya. Tapi saya praktekkan setiap malam. Saudara, masa-masa di mana ketika kamu tidur bawah sadar, alam sadar, itu sebenarnya adalah masa-masa terbaik untuk kamu masuk spiritual realm, dimensi roh. Harusnya setiap kamu mau tidur, yang kamu renungkan dalam pikiranmu, dalam hatimu adalah Tuhan. Bercakap-cakap dengan Tuhan sambil tiduran, sampai ketiduran. Maka dalam mimpimu pun, kamu akan dibawa masuk dalam alam roh. Tapi kalau kamu tidur dengan perasaan dengki, mamam tuh dengki. Saudara nggak? Karena apa yang kamu bawa tidur, itu akan mulai mendefine kamu. Akan mulai membentuk kamu. Pernah nggak sih Anda tidur, mikirin sesuatu yang kesel banget, kebangun, ingat lagi. Kebangun, ingat lagi. Saya ingat kemarin ketika lagi pusing, ini kan persiapan merit udah beres semua. Kemarin-kemarin sempat pas lagi pusing, Januari, Februari, wah ini banyak banget yang mesti dibayar. Saudara, itu sampai ke bawah-bawah tidur, nggak enak loh. Nggak enak tidur sambil mikirin masalah. Tapi banyak orang suka tidur sambil mikirin masalah. Tapi menurut saya, saudara, alam tidurmu, waktu tidurmu sebenarnya adalah waktu yang kamu harusnya berikan kepada Tuhan. Itu paling enak menikmati Tuhan masa-masa tidur. Kamu tidur dalam hadirat Tuhan. Makanya saya kan ajarin kan, suka pasang shocking kalau lagi tidur. Kenapa? Biar hati kita tenang. Dengerin lagu. Biar hati kita tenang. Karena masa-masa tidur itu, saudara, menurut saya Tuhan banyak bicara lewat mimpi kok. Tuhan banyak banget bicara lewat mimpi. Dan saya berdoa supaya kalau kamu kesel, kata Tuhan, jangan dibawa tidur. Saudara masih ingat gak doa Bapa kami? Bapa kami di dalam surga, dikuduskan namamu, terus ada perkataan begini. Ampunilah kami sama seperti aku juga mengampuni orang yang bersalah kepada aku. Itu kan doa yang kamu harus naikkan di pagi hari, betul nggak? Ampuni aku akan, karena ketika Anda bangun pagi nih, Anda berdoa Bapa kami, istilahnya bukan benar-benar doa Bapa kami. Itu kan sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan. Ini doa yang harusnya kamu panjatkan setiap hari apa? To decide that you are a forgiven. Setiap hari kamu bangun, kamu sudah memutuskan, aku akan mengampuni siapapun yang bersalah kepada saya. Karena saya juga diampuni. Setiap pagi, make a decision to forgive. Setiap pagi. Nah, nanti menjelang tidur, pasti akan ada yang bikin kamu kesel, bikin kamu marah. Aku nggak bilang itu oke ya, saudara. Tapi saya mau bilang, jangan sampai apa yang manusia perlakukan kepada kamu mempengaruhi pengambilan keputusan kamu, bahkan mengendalikan seluruh emosimu sampai kamu bawa tidur. Jangan sampai. Karena itu namanya amarahmu kamu bawa tidur sampai matahari terbenam. Tuhan sebenarnya ngajarin, pagi-pagi decide to forgive sebelum tidur, lemparkan semua ke Tuhan. Kalau bisa beresin dulu sebelum kamu bawa tidur. Tidurlah dengan damai sejahtera. Supaya menjaga hatimu untuk tidak pahit. Bilang kanan kiri, jangan sampai hatimu pahit. Karena Tuhan rindu supaya kamu membawa dampak bagi lingkungan sekitarmu. Cuman, kamu nggak bisa menjadi dampak kalau kehidupanmu dipengaruhi sama rasa pahit. Hati-hati dengan rasa pahit. Yang kedua, rasa iri hati, saudara. Hati yang iri. Yang pertama kan hati yang pahit. Yang kedua, hati yang iri. Untuk buka firman Tuhan ini, saudara, saya pengen kita buka di Matius 20. Matius 20. Nanti saya akan bahas lagi tentang Hana. Ya. Ini sedikit intermezzo tentang dua hal yang Tuhan peringatkan untuk tahun 2019. Hati yang pahit, sama Matius 20, hati yang iri. Jealousy. Ya. Lompat ke ayat 14. Saudara tahu ceritanya ya? Tahu ceritanya nggak? Tuhan nih ceritanya Tuhan lagi jalan-jalan. Terus dia bilang, gue mau cari pekerja. Dia ketemu pagi-pagi buta. Ketemu seseorang di jalanan. Lu mau gak kerja sama gue? Gue bayar lu $10 misalnya gitu. Seharian ya? Boleh, sampai jam berapa? Jam 5 sore. Lu kerja sama gue kasih lu $10. Oke. Dia mulai kerja dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore, $10. Nah, jam 9-an, kurang lebih jam 9-an, si Tuhannya ini pergi lagi jalan-jalan, nyari orang lagi. Dia ketemu, lu ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Ya udah lu kerja sama adek gue deh. Kerja sampai jam 5, gue kasih lu $10. Woi, boleh. Kerja. Ntar jam 11-an dia pergi lagi. Lu ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Lu kerja sama gue deh sampai jam 5, gue kasih $10. Oke.
Ya terus itu terus berlangsung sampai terakhir ada yang cuma kerja 1 jam. Kalau nggak salah 2 jam atau 1 jam, saya lupa. Berapa dikasih? $10 juga. Dan yang paling ngekin, Tuhan bayar gajinya di depan umum. Kan harusnya selipin ya dikit-dikit nih udah pulang gitu kan. Biar aman, nggak ada perpecahan, betul nggak? Semua senang, semua damai, kan perjanjiannya $10 memang, betul nggak? Nah, tapi Tuhan sengaja baginya depan umum. Bukan cuma dibagi depan umum, yang dibagi duluan adalah mereka yang paling terakhir datang. Sengaja. Lu yang tadi jam 4 datang siapa? Oke, ini gue udah janji, $10. Terus datang lagi, 10. Yang terakhir, gue kerja dari jam 5 pagi. Tadi yang kerja dari jam 1 cuma dapat $10. Pasti gue dapat lebih nih. Gue paling pertama nih. Begitu dia terima, dia cuma dapat $10. Keki lah orang itu. Wajar menurut saya kalau dia keki. Terus ayat 14. Ambillah bagianmu dan pergilah. Saya suka banget Tuhan. Ambillah, pergi lu. Nah lu, saudara. Membuat kita ya suka hitung-hitungan sama Tuhan. Ambil, pergi. Terus, enggak, saudara. Ya, ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir sama seperti kepada kamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hati engkau karena aku murah hati? Saudara, bahasa Inggrisnya gini, is your eye evil because I am good? Apakah matamu menjadi jahat karena aku ini baik hati? Saudara, ini ada sesuatu yang menurut saya, ini jealousy, menurut saya adalah ibu dari bitterness. Semua di awal dari jealousy, merasa dirimu berhak terima lebih dari yang lain. Tapi ketika melihat yang lain terima lebih dari kamu, jealousy muncul. Ketika jealousy muncul, kamu permainkan terus, akan melahirkan akar bitterness. Ketika keluar akar bitterness, dibiarkan besar, akan jadi roh pembunuhan dalam hidup kamu. Dimulai dari jealousy, simple. Saudara, tahun ini saya percaya setiap kita, nggak usah tahun ini ya saudara, dalam hidupmu, kamu pasti pernah ngalamin 2 hal ini. Di cerita ini, saudara, di cerita ini, Anda pasti pernah ngalamin ada di posisi salah satu dari situ. Antara kamu yang baru kerja, yang kerja 1 jam, gue kerja 1 jam, baru duduk, ngupil-ngupil dikit $10, wah, happy. Tapi saya percaya kamu pernah ngalamin yang kayak gitu, betul nggak? Dimana kamu nggak layak terima, baru doa sebentar udah terima $10. Gue kayaknya nggak ngapa-ngapain, $10 boleh lah, oke lah. Tuhan baik, kamu pasti menguji Tuhan, betul nggak? Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Dimana kamu di spotlight di hadapan orang, di highlight, di depan semua orang, Tuhan tiba-tiba nubuat, Brian, kamu adalah permata, aku akan pakai engkau dengan dahsyat di tahun ini, di depan semua orang. Padahal Brian merasa, kemarin kayak gue baru bohong nih. Tiba-tiba, oke lah. Karena kita nggak layak terima, itu anugerah, betul nggak? Karena semuanya sebenarnya yang kamu terima dari Tuhan, sebenarnya kamu nggak layak terima kok. Cuman kadang-kadang Tuhan sengaja highlight kamu depan orang lain. Jangan gede pala. Jangan gara-gara kamu pikir gue paling hebat nih. Jangan-jangan kamu cuma dipakai sebagai ujian buat yang lain. Serius. Kamu pasti pernah ngalamin posisi di mana kamu dipuji di depan orang, dinaikkan posisi di Tuhan yang kasih kamu promosi. Padahal kamu nggak layak terima. Tapi kamu juga pasti pernah ngalamin jadi temennya orang itu. Yang kerja dari jam 5 pagi, ngelihat orang terima sama besarnya. Kamu juga pasti pernah ngalamin di mana kamu berdoa, minta jaket baru. Sudah 10 tahun kamu, gak usah jaket deh, sudah 5 tahun saya berdoa untuk jodoh. Teman saya baru doa 2 bulan dapat jodoh, gak adil. Pasti pernah ngalamin, bener gak? Dimana orang lain baru berdoa sebentar, terima apa yang sudah tahun-tahun kamu doain gak dapat-dapat. Sudah 10 tahun kamu berdoa untuk kesembuhan. Sebelah kanan kamu cuman pilek, doa sebentar sembuh. Wah, gini. Saudara, Anda pasti bisa, can you imagine? Anda bisa bayangkan ya, Anda bisa memposisikan dirimu di pihak-pihak tertentu, betul nggak? Ada titik di mana kamu ngelihat orang sebenarnya nggak layak terima, baru kerja 1 jam kok nggak layak. Tapi Tuhan tetap kasih. Nah, ujiannya di sini. Is your eye evil because I am good? Apakah hatimu iri karena aku baik?
Itu milik Tuhan. Tuhan mau kasih karunia ke siapa suka-sukanya Tuhan. Lah kenapa lu yang pusing? Betul gak saudara? Saudara, saya berdoa supaya kita bisa belajar kayak Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan dalam semuanya. He gave and He take away. Blessed be the name of the Lord. Apapun yang kamu alamin, saudara, apapun yang kamu terima, kamu juga mesti sadar itu bukan punya saya. Saya juga gak layak terima. Saudara, jealousy ini adalah sesuatu yang menurut saya berbahaya. Tes yang di tahun ini, saudara, akan terjadi. Ya, ujian-ujian yang kamu akan alami tahun ini adalah ketika kamu menyaksikan seseorang diberkati dengan doa yang sudah kamu doakan bertahun-tahun dan kamu gak dapat. Dan menurut saya itu ujian terpenting dalam hidup kamu. Bisakah aku bersuka cita ketika seseorang mendapatkan apa yang sudah bertahun-tahun aku doakan gak dapat? Bisakah aku ikut bersuka cita sama dia? Atau saya ngedumel dalam hati saya? Nggak gampang loh saudara. Bisa nggak saya tetap bersuka cita, ikut merayakan, ikut celebrate? Ketika orang yang menurut saya nggak layak terima, dia terima apa yang sudah saya doakan. Ya udahlah, puji Tuhan, gue ikut. Kenapa? Saya berdoa Anda punya sikap hati seperti ini. Kalau dia udah, giliran gue bentar lagi. Betul nggak saudara? Kan misalnya Tuhan mau berkati semuanya di sini. Saudara masih ngerti hati Tuhan tuh gini-gini. Saudara, kita ini tujuan Tuhan adalah membuat kita jadi anak-anaknya. Menjadi orang-orang Kristen yang menyadari identitasnya sebagai anak. Tuhan, saudara maaf kata, kalau saya boleh bilang gini. Tuhan gak pernah bertujuan untuk menjadikan kamu hambanya. Karena gini saudara, seorang hamba tidak mendefinisikan tuannya. Saudara, saya gak pernah misalnya saya ke rumahnya Tante Tri. Saya lihat pembantunya Tante Tri. Terus saya bilang, oh kalau pembantunya kayak gini, pasti tuannya kayak gini. Nggak mungkin kan? Karena seorang pembantu sama sekali tidak mendefinisikan siapa tuannya. Nggak ada hubungannya. Tapi seorang anak mendefinisikan siapa bapaknya. Tuhan rindu supaya kamu ini jadi anaknya. Kenapa? Karena kalau dunia lihat kamu, harusnya dia bisa mendefinisikan papanya kayak apa kalau anaknya kayak gini, betul? Kemarin, tahun lalu, pas saya terjemahin Judy Show gitu kan, si Bishop Joseph sampai ngomong, aku mau ketemu papa mama kamu. Karena yang terjemahin lebih berapi-api dari saya katanya. Saya suka sama kamu, saya mau ketemu papa mama kamu. Pasti gitu kan. Seorang anak membawa kemuliaan orang tuanya. Seorang pembantu nggak bawa kemuliaan apa-apa buat tuannya, saudara. Tujuan Tuhan adalah membuat kamu jadi anak-anaknya karena ada kebanggaan, saudara. Karena anak membawa DNA bapak. Pembantu nggak membawa apa-apa. Saudara mesti ngerti ya, Anda tidak dipanggil jadi hamba. Anak. Mengerti identitasmu, bersikap seperti anak, menghidupi dengan warisan seorang anak. Itu tujuan Tuhan kok. Karena itu kita mesti sadar, kalau kita tahu dia bapak yang baik, kalau dia udah berkati semua, pasti sebentar giliran saya. Nah itu yang harus kamu taruh di hatimu. Menavigasi hati kamu, supaya ketika ada dalam posisi di mana kamu ngeliat, dia diberkati, gue kagak, gue kapan? Harusnya kamu bilang, bentar lagi gue. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau yang lain ditolong, gua kapan? Banyak nyanyi gitu, kapan gue? Harusnya kita nyanyi apa? Saya juga. Kalau yang lain ditolong, bentar lagi gue. Gitu, saudara. Harusnya Anda ikut bersuka cita. Hati-hati dengan dua hal ini, saudara. Dua hal ini yang Tuhan peringatkan untuk masuk ke tahun 2019. Tapi, either way, one or another, ini pasti kamu akan alami. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya kita balik di 1 Samuel. Saya tutup di sini. 1 Samuel. Ya, tujuannya apa? Saudara lihat ayat 7. Dikatakan begini, ayat 6 sampai 7 ya, ayat 6 sampai 7. Saya bacain dari versi message-nya, saya suka banget nih. Ayat 6 sampai 7 dikatakan begini. Ada nggak ayat 6 sampai 7? But her rival wife, ya, saingan, istri saingannya, terus menerus tonton tuh kayak apa ya, ngejek, ngeledek si Hana. Jadi ada awalnya hidup si Hana bahagia, walaupun gak punya anak dia bahagia. Ya, kaya. Terus suatu hari karena dia gak punya anak, si Elkanah mungkin mikir, gue perlu keturunan, gue ambil istri kedua karena gue sanggup membiayai lebih gitu kan. Tapi istri yang kedua ini agak kurang lupa daratan gitu. Jadi dia mulai ngejek, ngeledek si Hana. Ledekin terus, cruelly, secara jahat, ya.
Terus digesek, terus areal-areal di mana Hana iri, Hana pahit, lama-lama terus digesek terus dan membuat dia nggak pernah lupa bahwa Tuhan yang membuat dia nggak punya anak. Saudara, menurut saya ini ayat keren banget. Sengaja digesek, diingetin loh, Tuhan yang nutup lo, Tuhan yang nutup, terus diarahkan kepahitannya kembali kepada Tuhan. Terus, tapi saya suka. Harusnya kan, ini kan terus diingetin, Tuhan tuh yang nggak ngasih lu, Tuhan yang nggak ngasih lu. Tapi saya suka, Hana tetap datang ke rumah Tuhan. Walaupun dia tahu Tuhan yang menutup kandungan. Karena saya percaya Hana punya sesuatu yang walaupun digesek, saudara, sikap yang keluar dari hatinya tetap baik. Ayat 7, berikutnya. Terus ini terjadi tahun demi tahun. Saudara, itu tahun-tahun matahari terbenam berapa kali itu, saudara? Diledek terus, digesek terus. Setiap kali dia datang ke rumah Tuhan, dia bisa expect akan diledek lagi. Ya, Hana was reduced to tears sampai dia cuma bisa nangis dan kehilangan nafsu makan. Either way or another, saudara, Anda mau bilang yang satu atau yang lain, Anda semua akan masuk dalam posisi ini di mana Tuhan memposisikan sesuatu dalam hidupmu sampai kamu bisa berteriak kepada Tuhan, meminta more. Either itu Tuhan tahu nih, Hana sekarang nih nyaman. Karena itu gue perlu kasih Penina. Jadi berawas-awaslah dengan Penina dalam hidupmu di tahun ini, saudara. Karena Penina itu akan dipakai Tuhan untuk gesek terus. Tujuannya apa? Tapi di sini ujian kamu mau pahit, kamu mau iri, kamu mau terjebak dalam roh kepahitan dan iri hati. Karena memang ada penina dalam hidup kamu. Atau kamu mau jadi orang yang berkata, Tuhan, aduh gue udah gak tahan, gue harus lari ke rumahmu. Tapi tujuan Tuhan sebenarnya Anda mesti ngerti. Endingnya, Tuhan mau kasih Hana 5 anak. Cuman kapasitasnya sekarang tidak siap untuk 1 anak pun. Karena itu Tuhan perlu pakai Penina, gesek terus. Supaya apa? Dia ada di posisi di mana hatinya bisa berteriak kepada Tuhan. Ya, terus ayat 7. Ayat berapa nih? Ayat 8. Lompat deh. Jangan ayat 8, lompat ke 9. Ya. Ayat 9. Bahasa Indonesianya aja. Ya. Hana. Mana nih? Ayat 10 deh. Ya, dia cerita datang ke bait suci. Dia udah gak tahan. Dengan hati pedih. Ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis. Terseduh-seduh. Lompat ke ayat 12. Doanya gak penting. Penting sih. Semuanya bagus. Nanti Anda baca sendiri di rumah. Ayat 12. Ayat 12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, sampai Eli nyangka perempuan ini mabok. Saudara bisa ngerti gak sih? Hana menaikkan sebuah doa. Doanya tuh saking hebat, saking ekstrimnya, sampai aneh di rumah doa. Saudara, Anda pernah gak ke rumah doa? Saya pernah ikut coba mesbah doa, contohlah hari kita ada menara doa. Kalau Anda datang ke prophetic night, rumah doa lah, Anda ngelihat orang doa macam-macam loh gayanya. Aduh begini-begini, kayak tadi banyak banget. Semuanya oke, nggak bilang salah loh semuanya, saudara. Nggak bilang salah, saya cuma bilang begini, saudara. Hana berdoa di rumah doa, saking ekstrimnya sampai aneh di rumah doa itu kayak gimana, saudara? Anda bisa bayangin nggak sih? Kalau Anda di depan umum berdoa, itu cukup aneh. Semua orang langsung notice. Tapi harusnya di rumah doa kan wajar semua orang berdoa. Berarti ini doanya si Hana adalah sebuah doa yang gak wajar banget. Sampai Eli, imam besar di zaman itu, merasa nih orang mabok. Saudara, saya mau kasih tahu, ada satu jenis doa yang gak pernah bisa diajarin sama hamba Tuhan manapun. Ada satu jenis doa yang bahkan Alkitab nggak bisa ajar ke kamu. Ada satu jenis doa yang bahkan lagu-lagu pujian hamba Tuhan terbesar pun nggak akan pernah bisa ajarin kamu. Saudara tahu apa? Desperate prayers. Doa-doa yang keluar dari hati yang lapar. Itu hanya bisa diajarin sama masalah. Ada doa-doa tertentu yang hanya bisa keluar kalau kamu kejepit. Di situ kamu udah sebodoh. Mesti doa pakai apa, pakai ini, udah lupa semua. Karena kamu kejepit. Doa orang kepepet. Itu doa yang menurut saya ilmunya paling tinggi. Serius. Karena di situ ada yang namanya kehidupan, originalitas dari dirimu. Apa adanya di hadapan Tuhan. Lu kesel-kesel ngomong ke Tuhan, bete-bete. Tapi itu doa yang identitasnya kamu. Bukan doa yang Tuhan Allah semesta, 90 derajat. Gitu kan. Kamu
Udah lupa yang kayak gitu. Kalau kamu kejepit masalah, ada satu jenis doa yang cuma bisa diajarin sama masalah. A hungry prayer, saudara. Provoke prayer. Nih Hana udah doanya udah saya nggak tahu bentuk doanya kayak apa. Saya udah ngeliat doa orang yang paling aneh kayak apa. Tapi dia ini yang paling aneh di tempat yang aneh-aneh. Kayak gimana doanya saya nggak tahu deh kayak gimana, saudara. Tapi doanya membuat orang merasa ini orang aneh. Karena doa yang tidak lazim selalu keluar dari orang-orang yang kejepit sama masalah. Dan ini doa yang menurut saya ilmunya tertinggi, saudara. Doa yang nggak mungkin bisa diajarin sama siapapun. Nggak bisa didikte sama siapapun. Doa yang keluar dari hati yang terdalam dari kita. Sampai yang keluar cuma dirimu sendiri. Kamu nggak bisa ikut-ikutan doa kayak gitu, saudara. Kamu nggak bisa ikut-ikutan, misalnya dia bener, kayak contoh mama. Mama selalu cerita tentang doanya. Pas dulu nih, Tuhan mau beresin keluarganya, kan utang segala. Mama ngomong, jangan sentuh suami saya, jangan sentuh papa saya, sentuh saya. Kamu coba pakai doa itu, nggak akan jalan. Kenapa? Karena doa itu bukan mantra. Kamu nggak bisa ucapin kata-kata yang sama dan expect result yang sama. Karena itu doa yang keluar dari kejepitnya dia. Itu doa sakti, saudara. Betul nggak, saudara? Tapi itu sesuatu yang nggak bisa diajarkan sama siapapun. Ya, berdoa dengan sangat aneh sampai dibilang aneh sama sama Eli, ayat 15 sampai 16, saudara. Tetapi Hana berkata begini, saudara, bukan tuanku, aku ini seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Gue bisa doa kayak gini karena hati gue susah banget, ya. Bersusah hati, ya. Saya suka dalam bahasa message-nya lagi nih. Bukan, satu-satunya yang aku curahkan adalah hatiku. Dan aku mencurahkannya bukan kepada kamu tapi kepada Tuhan. Karena aku sangat-sangat tidak bahagia dengan hidupku. Dan aku sangat-sangat menderita. Dan saya sudah ada di posisi ini sangat lama. Ini doa dari Hana. Saya nggak suka, saya nggak bahagia sama hidup saya. Saya nggak suka. Awalnya sebenarnya semua baik-baik aja. Istrinya, suaminya baik, suaminya kaya, semuanya oke. Tapi dia diprovok sama Tuhan, ditutup, saudara, supaya dia ada dalam sebuah posisi di mana dia bilang, Tuhan, kalau engkau nggak kasih aku yang hanya engkau bisa kasih, aku nggak mau ada di tempat ini. I'm not happy. Ini doa yang kalau Anda coba ulangin, mungkin orang akan bilang lu sesat lu. Tapi ini doa yang keluar dari hati yang kejepit. Doa yang original. Doa yang real. Apa adanya dari hidup seseorang yang ngalamin sebuah kesusahan. Bahkan di ayat sebelumnya, saudara, si Elkana ayat 8. Elkana ngomong begini. Elkana berkata padanya, Hana, kenapa engkau menangis? Bahasa Indonesia aja. Kenapa engkau bersedih? Kenapa kamu gak mau makan? Baik banget dah, asli. Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Saudara tahu itu gak menghibur buat si Hana. Gue mau anak bukan lu gitu kan. tapi saudara Hana mesti ngerti. Gini, Hana ngerti. Gue gak minta doa ini ke lu, Elkana. Gue tahu lu suami yang baik. Gue gak pernah nuntut ini dari lu. Karena gue tahu lu gak bisa kasih apa yang gue mau. Yang gue mau hanya bisa dikasih sama Tuhan. Gue gak cari dari manusia apa yang hanya gue bisa dapat dari Tuhan. Saudara, saya percaya Tuhan akan memprovokasi kamu supaya kamu punya sebuah keinginan ilahi. Sebuah keinginan yang hanya bisa dikasih sama Tuhan, yang manusia gak pernah bisa kasih kepada kamu. Sehingga kamu gak akan cari manusia. Karena manusia gak bisa kasih yang kamu cari. Elkana bilang, aku ini suami yang baik ya. Gue tahu lu suami yang baik. Tapi gue gak mau lu. Gue gak minta dari lu juga. Gue juga gak nyalain lu. Tapi ini pergumulan gue sama Tuhan. You stay out of it. Biarkan aku yang bergumul sama Tuhan. This time, ini kali aku gak mau pulang dari bait Allah dalam keadaan yang sama. I need a word from God. Saudara, rasa lapar akan membuatmu ada dalam postur hati yang seperti itu. Sampai manusia hibur kamu pun. Sampai kamu bisa bilang, enggak, aku bukan minta sama kamu, mohon maaf. Tidak bermaksud menyinggung. Aku ingin sesuatu dari Tuhan dan hanya Tuhan yang bisa kasih saya. Hanya Tuhan. Dan Tuhan rindu supaya kita, saudara, punya sebuah kepercayaan diri, confidence terhadap Tuhan yang baik. Yang seperti itu loh. Ini tahun, sekali lagi saya ingatkan, ini tahun di mana Tuhan began to move and make necessary preparation. Ini tahun di mana Tuhan mulai bergerak dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk meresponi apa yang kamu minta.
Karena itu hari ini, kamu mulai minta yang tepat. Mulai sungguh-sungguh tanya Tuhan, apa yang sedang terjadi dalam hidupmu yang membuat kamu terprovokasi untuk meminta sesuatu kepada Tuhan yang kamu tahu hanya bisa dikasih sama Tuhan. Entah itu pemulihan keluarga kah? Entah itu kebebasan pribadi dari kemerdekaan pribadi kamu kah? Entah itu kemerdekaan ekonomi kamu? Saya nggak tahu. Tahun ini ada sesuatu yang Tuhan sudah bicara sebenarnya dari tahun-tahun yang lalu yang memprovokasi kamu ada di posisi tahun ini. Posisi di mana kamu minta sesuatu dan aku tahu Tuhan bisa kok kasih saya. Cuman masalahnya cukup waktunya kapan? And I want to say this is the year. Bagian kamu sekarang ingatkan kembali kepada Tuhan dan Tuhan and God remembers. God remembers. God remembers. Ayat 15 sampai 16 Hana terus mencurahkan kepada Tuhan. Saudara mesti dengar baik-baik. Tuhan nggak bisa ngasih sesuatu kepada bejana yang sudah penuh. Ya, kalau hatimu penuh, pour it to God. Pour it. Jangan cuma pendem menginginkan, tapi kamu nggak curahkan di hadapan Tuhan. Ya, datang ke rumah Tuhan, you seek God. Cari Tuhan, mulai masuk ke dalam press in, tahu nggak, saudara, press in. Terus berdoa press in sampai satu titik di mana Tuhan, aku curahkan semua di hadapan kamu. Seek God like never before, because this is the year. Ini tahun, saudara, di mana God remembers. Ya. Dan dia cuma minta satu kok sama Tuhan. Dia nggak minta macam-macam. Saya nggak expect Tuhan kasih saya anak sekarang. Saya cuma nggak mau pulang. Ini si Hana doa lama loh, saudara. Firman Tuhan berkata dia nih lama banget di sini. Sampai Eli aja ngelihatnya nih orang lama bener. Doa saking lamanya sampai Eli bilang, lu ngapain sih? Gue lagi doa. Sampai saudara ngerti ya titiknya ya. Si Hana berdoa dan dia menginginkan sesuatu dari Tuhan. Ya. Dia cuma minta satu kok, dia nggak minta anak saat itu. Dia cuma minta satu, God, gue nggak mau pulang before I got a word from you. Sebelum aku dapat satu rema, aku nggak mau pulang. Sebelum aku dapat satu rema, aku nggak mau keluar dari kamar doaku ini. Kayak gini, satu titik, saudara, satu titik. Di mana Hana berlutut dan berkata, aku nggak mau pulang lagi seperti tahun-tahun yang lalu. This year, I just need one word from you. Satu kata aja Tuhan, satu kalimat. Karena aku tahu setiap perkataan yang keluar dari Tuhan itu janji. Dan Tuhan tidak pernah memberikan janji kosong. Saya cukup perlu dengar satu suara Tuhan aja. Dan satu suara yang didapat sama Hana tidak dia dapat dari Tuhan loh, saudara. Dia dapat dari siapa? Eli. Saya rasa Eli ngomongnya begini ayat 17. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Saudara, saya nggak tahu ya, tapi menurut saya ini jawaban doa yang salah-salah. Mungkin Eli nih, saya bayangan saya, saudara, si Eli ini udah kesel banget, si Hana lama banget doanya. Kan gue mau tidur nih. Ini Hana doa terus nih karena mabok. Lu mabok ya? Enggak, gue lagi doa susah hati gue. Oke, lu pulang, Tuhan dengar doa lu. Saudara ngerti gak? Ini kayak doa, ini kayak jawaban yang asal-asalan, yang penting lu cepat pulang. Tapi saya suka si Hana. Dia terima firman itu, seakan-akan dia dengar sendiri dari Tuhan. Walaupun yang ngomong adalah imam yang gak benar. Saudara tahu kan cerita hidup Imam Eli kan? Dia bukan imam yang benar di hadapan Tuhan, kan mati juga ujungnya kan? Saudara tahu ya? Si Hana dapat firman Tuhan ini, rema ini, bukan dari 6 HT. Bukan dari hamba Tuhan yang terbesar. Atau yang terkenal. Dari hamba Tuhan yang asal-asalan. Tapi ketika Anda datang kepada Tuhan dengan hati yang haus, yang asal-asalan pun adalah sebuah janji yang kamu pegang. Tahu dari mana? Karena setelah dia pulang, dia dapat itu. Lalu keluarlah perempuan itu mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Bahasa Inggrisnya, mukanya berseri-seri, radiant. Seakan-akan dia baru saja dengar Tuhan berbicara. Tapi dia tahu imannya muncul hanya dengan satu perkataan yang asal-asalan dikeluarkan sama nabi yang cuma sekedar iseng-iseng doang, saudara. Ya mungkin beneran. Ya mungkin beneran juga, tapi kan bisa juga ya, nggak bener. Ya pokoknya Anda ngerti ya. Itu perkataan tidak langsung dari Tuhan. Tapi dia terima itu seakan-akan itu dari Tuhan. Dia pegang kuat dan dia keluar dari tempat itu seakan-akan dia sudah punya anak. Ini yang saya suka, saudara. Ketika pengucapan syukur bisa keluar, Anda bisa mulai mengucap syukur di tengah kehilangan, saudara. Firman Tuhan di Yesaya berkata, bersorak-sorai hai si mandul, karena yang mandul akan memiliki banyak anak. Ketika kamu bisa bersorak-sorai di tengah kemandulanmu. Si Hana pulang mukanya berseri-seri.
Saking berseri-serinya, si Elkana tidur dengan Hana. Ketika dia tidur, punya anak. Tuhan ingat, saudara. Saudara ngerti gak sih signifikannya cerita ini? Sesuatu yang sederhana yang ditangkap sama Hana, membuahkan hasil yang spiritual. Yang amazing, yang supernatural. Tapi saudara, ujiannya nggak berhenti di sini. Ujian Tuhan tahun 2019 bukan ketika kamu tidak punya apa-apa. Tapi saya percaya tahun ini kamu akan terima apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kamu. Tapi saudara, the real test, apakah kamu konsekuen dengan apa yang sudah kamu berikan kepada Tuhan? Hana bilang, aku kasih ke anakku kepada kamu kalau aku dapat. Right? Nah, sekarang ketika udah terima, the real test begins. Tes yang sesungguhnya, saudara, bukan ketika Hana nggak punya anak. Karena ketika dia nggak punya anak, dia nggak bisa kasih apapun. Tapi tes ujian yang sesungguhnya adalah ketika dia mulai terima apa yang dia sudah punya. Tapi Tuhan kasih Samuel. Anda masih ngerti, bagi Tuhan, di mata Tuhan, Samuel itu bukan anaknya Hana. Samuel itu ujiannya Hana. Karena Tuhan berencana untuk ngasih Hana 5 anak, bukan 1. Tapi kalau Hana saat itu punya anak, terus dia mulai sayang. Aduh jangan deh. Udah mulai terima berkat terobosan yang sudah bertahun-tahun kita doakan. Lalu di tahun yang sama dia harus melepaskannya. Nah itu ujianmu, saudara, di tahun ini. Nggak tahu kenapa, saya cuma dapat ini, saudara. Tentang tahun ini. So be warned, saudara, saya nggak tahu apa yang sudah kamu doakan kepada Tuhan. But this year you will get. Tapi sekarang the real test. Bukan ini. Ujiannya bukan apakah Tuhan ingat kamu. Pertanyaan kamu ingat Tuhan enggak? Karena sebenarnya Tuhan bukan mau ngambil apa yang dia kasih loh. Enggak. Itu bukan pernah, enggak ada di hati Tuhan, saudara. Saya percaya kalau Hana saat itu enggak kembali bawa Samuel. Boleh enggak dia bawa pulang Samuel? Boleh. Ya udah, tapi anak lu cuma 1. Ya udah boleh aja lu ambil bawa pulang. 1 doang. Tapi ketika lu bisa mengembalikan apa yang sudah kamu beri konsekuen sama Tuhan, saudara, saya nggak tahu apa janjimu sama Tuhan. Kamu pegang bagian your part of agreement, saudara. The real test ketika semuanya datang nih, bisa nggak saya tetap berdoa seakan-akan saya belum punya apa-apa? Apakah rasa lapar saya tetap ada dalam posisi di mana saya masih terjepit ketika sekarang saya sudah punya semuanya? Apakah kerinduanku kepada Tuhan masih berapi-api sama seperti sebelum Tuhan memberkati saya? That's the real test for me. Dan saya nggak tahu, tapi di tahun ini Tuhan bicara kuat tentang ini, saudara. When you give back, Hana tahu kok, saudara. Ini Samuel bukan anak saya. Saya cuma minta. Dan menurut saya Hana juga nggak tahu dia akan dikasih 5 sama Tuhan. Betul nggak, saudara? Menurut saya di hati Hana yang keluar cuma begini. Seandainya saya nggak punya anak lagi, it's okay. Karena gue udah pernah ngalamin yang namanya punya anak. Buat dia rejoice, dia kasih balik ke Tuhan. Karena dia tahu, kalau gue nggak dikasih, gue juga nggak bisa ngasih. Kalau sekarang gue bisa ngasih, itu kan karena dia yang kasih gue duluan. Jadi sekarang gue balikin. Tapi ketika kamu bisa melepaskan dengan hati yang rela, ya, kenapa kok Pastor Chris ngomongnya tentang ini? Saya juga nggak tahu. Saya disuruh nyampein ini. Ini yang saya sampaikan, saudara. But the real test begins right there. Ketika kamu akhirnya terima apa yang sudah kamu doakan, bisakah kamu tetap jaga hatimu sama seperti sebelumnya ketika kamu masih mengejar-ngejar Tuhan habis-habisan? The real test sebenarnya sudah ujian kekristenanmu menurut saya bukan ketika kamu nggak punya apa-apa, tapi ketika akhirnya kamu terima nubuatan yang sudah kamu terima. Apakah kamu tetap bisa menjaga apimu tetap menyala? Apakah kamu bisa menjaga your love still real? Saudara. Dan itu akan melewati banyak navigasi banyak, saudara, tentang disappointment, iri hati. Dan itu akan terus, saudara. Karena sekali lagi saya ingatkan, saudara, ikut Tuhan. Aset terpenting kita adalah hati. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Itu simple, saudara. Sangat sederhana. Saya berdoa ini jadi sebuah pesan profetik tahun 2019. Saya sejujurnya juga bingung kenapa Tuhan suruh sampaikan ini. Tapi Tuhan suruh sampaikan dan saya percaya tahun ini tahun di mana Tuhan mengingat kembali dan begin necessary preparation untuk meresponi apa yang kamu minta. Tapi saudara ingat ketika Anda terima, jaga hatimu, apimu sama seperti kamu belum terima. Saudara ngerti ya? Saudara ngerti ya? Tahun ini Anda akan menyaksikan apa yang selama ini mungkin kamu doakan. Kamu akan mengalami yang namanya Tuhan remembers you. But the question begins, remember God atau enggak? Saudara,
integritas Tuhan tidak perlu kamu pertanyakan. Yang perlu kamu pertanyakan adalah integritas kamu. What I'm worried, saudara, yang saya khawatirkan sebenarnya bukan apakah Tuhan bisa memberkati saya. Saya tahu dia bisa memberkati saya. Yang saya khawatirkan bukan apakah Tuhan bisa mempromosikan saya. Saya tahu Tuhan bisa promosikan saya. Tapi sejujurnya yang jadi my greatest concern adalah apakah saya bisa menjaga hati saya tetap tulus di hadapan Tuhan. Apakah saya tetap bisa menjaga hati saya untuk tetap bersuka cita ketika seseorang mendapatkan apa yang saya doakan dan saya nggak terima-terima. Saudara, saya berdoa di tahun ini pesannya simple. To keep our hearts pure di hadapan Tuhan. Amin. Amin. I'm excited untuk minggu depan. Karena minggu depan saya akan mulai membagikan prinsip-prinsip kerajaan Allah yang Tuhan ajarkan dari Desember. Tapi hari ini pesannya simple. Dan saya undang pemusik untuk naik, kita akan berdoa sebentar.